Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian dan salam persahabatan. Kembali lagi hadir di channel Mbah Mun Ajat Karimullah. Suatu channel yang membahas tentang tasawuf yang ilmiah wa amaliyah. Kali ini bahasannya akan sangat menarik, merespon apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, ketika beliau berorasi di depan UIN di Makassar. Salah satunya yaitu yang penting kita catat bersama bahwa beliau menawarkan tentang sebuah gagasan bahwa sudah saatnya Nusantara atau Indonesia menjadi pusat peradaban Islam. Jadi menurut beliau, Islam sudah berpindah-pindah kekuasaannya dari satu wilayah ke wilayah lain, dimulai dari setelah 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kemudian diteruskan dengan perpindahan dinasti mulai dari Muawiyah, kemudian digantikan dengan Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmani. Dan itu secara geografis juga berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Demikian halnya dalam tarekat yang kita jalani saat ini, yaitu tarekat kami adalah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, yaitu sebuah thariqah yang tersambung kepada Rasulullah melalui Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda dengan aliran tarekat pada umumnya yang biasanya jalurnya melalui sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena kecerdasan beliau, Rasulullah adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ilmu. Namun berbeda dengan Abu Bakar, beliau adalah seorang yang berhati lembut. Inilah yang membedakan Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah dengan yang lainnya. Kemudian yang lebih menarik lagi, ternyata kedua samudera ilmu tersebut bertemu pada sanad yang keempat, yaitu melalui beliau Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kedua lautan ini bertemu dalam diri Ja'far As-Siddiq. Kemudian di abad ke-14 thariqat ini dikembangkan oleh Bahauddin Al-Bukhari Al-Naqsabandi. Beliau terkenal dengan sebutan pengukir pola atau pembuat pola, yaitu sebuah teknik berzikir bagaimana seorang salik mengukir hatinya, kolbunya, sehingga seperti seorang memahat atau membuat pola. Kemudian atas dasar tersebut maka thariqat ini yang semula bernama Siddiqiyah menjadi Naqsabandiyah. Kemudian di sekitar abad 18 atau 19 lahir seorang mujaddid, yaitu Diyauddin Khalid Al-Utsmani Al-Qurdi. Beliau ialah yang menemukan teknik rabitah
yaitu sebuah teknik bagaimana mentransmisikan gelombang ruhani dari seorang mursyid kepada muridnya. Teknik ini adalah teknik menyambungkan agar ruhani murid dapat tersambung kepada sistem wasilah melalui mursyidnya. Ini yang menemukan adalah Naqsabandiyah. Kemudian yang menarik sekali ternyata di sini dilihat dari sebarannya, awal mula thariqat ini tentunya kalau dari melihat dari Abu Bakar As-Siddiq dan Abi Thalib, tentu ini berasal dari wilayah Arab Saudi. Namun kemudian setelah Ja'far As-Siddiq, thariqat ini berpindah ke pusatnya ada di Irak. Dan kemudian pada zaman Bahauddin Al-Bukhari, thariqat ini berkembang di Uzbekistan. Kemudian selanjutnya ke India. Terus kemudian di zaman Khalid Al-Utsman Al-Kurdi itu adalah di Irak. Nah, yang menariknya lagi setelah itu, yaitu di era menjelang runtuhnya Turki Utsmani, yaitu di silsilah yang ke-32. Di sini ada Sulaiman Az-Zuhdi, yang ke-32, dan ketiga-tiganya adalah Syekh Ali Ridho. Beliau berdua adalah mursyid yang tinggal di Jabal Qubais, yaitu sebelah timur kota Mekah. Beliau berdua adalah merupakan rujukan dari ulama-ulama, terutama ulama tasawuf dari Nusantara atau Asia Tenggara pada umumnya. Nah, sejak saat itu maka mursyid-mursyid waris di jalur Naqsabandiyah Khalidiyah ini ada di Indonesia. Dan puncaknya adalah pada urutan yang ke-37 itu ada dua mursyid yang punya pengaruh sangat kuat, yaitu Profesor Qadirun Yahya. Ini adalah beliau mursyid yang mengembangkan tasawuf ini secara ilmiah. Kemudian Syekh Amiruddin, beliau yang mengembangkan dari sisi amaliyahnya ini. Berdasarkan hal tersebut, maka kalau kita lihat sebarannya, mulai dari Irak, Uzbekistan, India, Irak, kemudian kembali ke Saudi Arabia, dan sekarang ada di Indonesia. Nah, di saat yang sama juga pada saat ini, mursyid-mursyid yang kita tahu, yang mursyid-mursyid besar yang ada di wilayah Indonesia saat ini sudah berlindung. Seperti Profesor Qadirun Yahya, Sayyidi Syekh Amiruddin, kemudian ada Abah Anom yang dari Tasik, ada Guru Sekumpul yang dari Kalimantan, dan banyak lagi tokoh-tokoh sufi yang masyhur yang ada di Indonesia, semuanya telah berlindung. Jadi berdasarkan hal tersebut juga, karena ini hukum Allah, hukum yang permanen, bahwa setiap zamannya Allah akan mengirimkan seseorang yang bisa menjaga hukum-hukum Tuhan di dunia ini. Sebagaimana ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Rasul yang ruhani itu akan menurunkan ruhaniyahnya kepada ulil amri minkum. Nah, berdasarkan dengan kondisi tersebut, maka saat ini di tengah-tengah kita amat mungkin dan hakul yakin
telah hadir seseorang yang membawa ilmu tersebut, dan sekaligus ini sebagai tanda bahwa Nusantara akan menjadi mercusuar kebangkitan tasawuf, karena setelah runtuhnya Turki Utsmani, mursyid-mursyid waris semua itu ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah sedang dan terus mempersiapkan diri menyongsong hadirnya era kebangkitan tasawuf, sekaligus kita juga sedang mempersiapkan kehadiran mursyid yang akan membawa tasawuf menjadi era kebangkitan yang selama ini terlupakan. Demikian, billahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.